Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu persatu pelaku penganiayaan remaja usai memesan perempuan untuk berkencan melalui aplikasi ditangkap polisi. Kecanduan bermain judi daring, seorang residivis nekat mencuri sepeda motor dan menjualnya untuk memuaskan nafsunya berjudi. Dua sekawan penjaga toko nekat mencuri barang yang dijual di toko alat teknik dan bangunan. Satu persatu pelaku yang menganiaya remaja usai memesan perempuan untuk berkencan melalui aplikasi ditangkap polisi. Usai pelaku utamanya dibekuk Senin sore, seorang rekannya juga ditangkap polisi di rumahnya. Saat ditangkap, Edo tak melakukan perlawanan. Salah seorang temannya yang berada di dalam rumah tersangka sempat diperiksa polisi. Namun kemudian dilepaskan karena tidak terkait dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Edo ditangkap usai Khairul Anwar, otak penganiayaan, bernyanyi di hadapan polisi. Penangkapan pelaku atas laporan korban yang disekap dan dianiaya selama 3 jam di kamar kos perempuan yang akan berkencan dengan remaja itu. Barang berharga korban berupa telepon genggam dan tas diambil para pelaku. Akibatnya korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Untuk pelaku, teman atau rekan dari pelaku sudah kita amankan kembali 1 orang pencurian dengan kekerasan dengan modus menyekap si korban. Untuk pelaku total semua 4 orang. Untuk saat ini dikurang 2 orang telah kita amankan, dan untuk DPO yang 2 orang sedang kita lakukan pengejaran untuk identitasnya sudah kita kantongi. Dengan tertangkapnya 2 penganiaya ini, masih ada 2 pelaku lainnya yang masih berkeliaran. Tapi polisi telah mengantongi identitas mereka berdua atas perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang residivis ditangkap polisi di daerah Jondol Rawang, pusat kota Padang. Alex ditangkap karena mencuri sebuah sepeda motor. Saat menangkapnya, polisi harus mengepung rumah pelaku untuk mencegahnya kabur. Dengan mengendap-endap, polisi menghampiri rumah Alex. Setelah semua petugas berada di posisi masing-masing, polisi pun memanggil Alex. Mendengar panggilan itu, Alex pun berniat kabur melalui pintu belakang rumahnya. Namun langkahnya terhenti karena polisi telah menunggunya. Alex pun ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan itu terungkap jika Alex nekat mencuri sepeda motor karena kehabisan uang untuk bermain judi daring. Alex mengaku selepas dari penjara beberapa bulan lalu, dirinya kecanduan bermain judi daring. Barang jual. Sepeda jual tak? Sepeda jual, barang jual. Juta. Juta jual ya. Ano barang dia masuk? 2 jiko. Dulu pak doang. Apa ba? Kemana piti yang bayan? Hah? Piti kemana bayan? Nabi untuk makannya pak. Makan apa? Hah? Main slot. Iya pak. Yo sabu. Sabu yo kan? Sepeda motor yang dicuri Alex telah dijualnya kepada seseorang di daerah Banuaran. Polisi menyita sepeda motor itu untuk dijadikan barang bukti. Pagi tadi, tim kita berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti di daerah Jondol Rawang. Yang bilang di parkiran rumah, setelah yang bersangkutan masuk ke dalam rumah, dan begitu keluar melihat sepeda motor yang bersangkutan tidak ada lagi. Sementara dari keterangan tersangka, sepeda motor
sudah dijual atau dibeli sama seseorang. Atas perbuatannya, Alex dipastikan akan kembali mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dua sekawan penjaga toko alat teknik dan bangunan nekat mencuri barang-barang di dalam toko yang berada di kawasan Padang Barat, pusat kota Padang. Kedua pencuri yang bernama Nono dan Adri tak berkutik saat ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Padang Barat. Kedua pelaku ditangkap atas laporan korban yang kehilangan barang-barang di toko bangunan miliknya seminggu lalu dengan kerugian hampir 40 juta rupiah. Kedua pelaku beraksi pada malam hari dengan mencongkel jendela toko dan menggasak sejumlah alat-alat teknik berupa mesin bor, gerinda, seng, dan lainnya. Selain kedua pelaku, petugas ikut menyita barang bukti sejumlah seng yang telah dijual ke tempat pengepul. Selanjutnya, kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Telah kita amankan 2 orang tersangka pencurian alat-alat teknik. Untuk 2 orang TSK melancarkan aksinya dengan cara mengupah toko alat teknik tersebut dan mengambil beberapa alat bangunan berupa gerinda dan seng. Jika 2 orang kebetulan menjaga malam seputaran lingkungan tersebut. Salah seorang pelaku merupakan residivis atas kasus pencurian yang baru saja keluar dari penjara. Kini, mereka mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Terseret arus saat bermain sepak bola di pantai, 3 anak dilaporkan hanyut di kawasan pantai, pusat kota Padang, pada Senin sore. Warga sekitar yang mengetahui kejadian berupaya membantunya. 2 orang berhasil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Namun seorang anak yang bernama Fadil dan berusia 6 tahun hanyut dan hilang terseret arus ke tengah laut. Tim SAR gabungan berupaya mencari korban dengan cara menyisir di sepanjang pinggir pantai. Kuatnya arus serta ombak yang tinggi menyulitkan tim SAR dan tidak bisa melanjutkan pencarian ke tengah laut dengan perahu karet. Kejadiannya berawal ketika korban dan 2 temannya asik bermain bola di pantai. Tiba-tiba terlihat sandal korban terseret arus ke tengah. Korban berusaha mengejar sandalnya, dibantu kedua orang temannya. Tanpa sadar, ketiganya telah berada jauh dari pinggir pantai. Upaya mengambil sendal itu gagal. Bahkan Fadil dan kedua temannya terseret arus. Bermain di pinggiran pantai, main bola. Jadi kebetulan sendalnya hanyut. Dia bawa di arus, jadi dikejarnya sendalnya ini oleh si Fadil. Terus dia terseret sama arus. Datanglah tim yang dari masyarakat yang menolong. Dan untuk korban yang 2 itu dibawa ke M Jamil 1 dan rumah sakit RST 1. Iya, ada 3 orang tadi. Jadi yang atas nama Fadil ini dia terseret oleh arus karena sendalnya hanyut di bawah arus pantai. Pencarian pada malam hari juga belum membuahkan hasil. Tim SAR mencari di sela-sela batu grip untuk melihat apakah korban terjepit batu. Namun upaya itu belum membuahkan hasil. Alfi melaporkan dari Padang.